Salam sahabat curhat bersama Nulife, kembali lagi di program podcast curhat bersama Nulife yang pastinya akan tayang di YouTube Nulife Batam setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan kali ini pastinya tema apa sih yang akan kita bawakan dengan salah satu narasumber kita yang sudah berapa kali ya barengan ya Ko ya di podcast curhat bersama Nulife dengan Ko Funix. Apa kabar Ko Funix? Kabar luar biasa, dahsyat, mantap. Yes. Luar biasa, dahsyat, mantap. LBDM ya. Sesuai dengan luar biasanya tema kita kali ini, Ko. Betul. Karena tema kita kali ini itu tentang pelayanan. Nah, Ko Funix ini kan expertnya tentang gereja, pelayanan, gitu ya, Ko ya. Ya, bukan juga expert, tapi kami punya pengalaman. Oh, punya pengalaman. Ya, expert lah ya, bisa dibilang expert lah. Banyak orang yang lebih senior dari kita. Iya. Tapi paling tidak, ya bisa sharing-sharing ilmu ke kita lah ya, apalagi yang kita alami ya. Dan juga bisa sharing ke sahabat curhat bersama Nulife nih yang punya kerinduan untuk melayani, apalagi punya kerinduan untuk boleh berkontribusi dalam kegerejaan gitu ya. Dan kali ini kok temanya itu adalah melayani. Melayani itu kan tetap ada dua komposisiku. Dalam dunia ini selalu ada namanya kanan dan kiri. Oh, yes. Hitam dan putih. Iya. Dan melayani juga sama kok. Melayani dengan tulus dan melayani pakai pulus. Oh, itu toh maksudnya. Itu dia kok. Nah, kalau kita melayani dengan tulus, pastinya kan kita melayani pakai hati dong kok, betul ya? Betul. Maksudnya adalah kita melayani itu dengan karena kita sudah sadar bahwa kita sudah diselamatkan, kita sadar kebaikan Tuhan, karena atas karya salibnya kita boleh memperoleh kehidupan baru, kita boleh diberkati menjadi manusia baru. Betul. Itu ya Ko ya. Tapi kan ada juga nih yang melayani pakai pulus nih, yaitu melayani yang tiap bulannya itu ngarapin amplop, ngarapin PK ya katanya Ko ya. Melayani dengan kadang-kadang bukannya PK aja sih, kadang-kadang juga melayani karena ya pengen pujian, pengen pengakuan diri ya sebagainya lah, kawan-kawannya lah, geng-gengnya lah Ko ya itu ya. Nah Ko Funix sendiri kan sudah paham betul nih ya, sebenarnya bagaimana sih cara kita nih membedakan antara melayani dengan tulus versus melayani pakai pulus. Nah, gimana kita cara membedakannya, kok? Ya, menarik ini ya, antara fulus dan tulus. Dan gitu tulus ya, tapi bukan tulus penyanyi ya, kok ya? Bukan tulus teman saya juga. Oh ya, ada juga. ya. Ini tentang apa perasaannya, tentang apa? Hati ya, tentang hati. Jadi mudah sebetulnya. Alkitab bilang kamu akan mengetahui dari buahnya. Pohon itu kamu kenal dari buahnya. Nggak mungkin anggur itu dihasilkan dari semak duri gitu ya. Jadi dari buahnya. Nah, untuk kita melihat bagaimana seseorang itu bisa dikatakan melayani dengan tulus ya dari buahnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan tanpa motivasi yang lain, tapi benar-benar dia melakukannya karena dia mengasihi Tuhan, karena dia menyadari tadi yang Atta bilang bahwa betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan Yesus sehingga dia diselamatkan gitu ya, dari yang orang berdosa semestinya masuk neraka, tapi karena kebaikan hati Tuhan memberikan anugerah keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma, tapi Yesus harus mati di kayu salib, dan orang yang menyadari itulah mereka melakukan segala sesuatu dengan tulus tanpa imbalan, tanpa apapun ya, embel-embel daripada itu semua ya, itu orang bisa tulus. Tapi kalau orang yang orientasinya fulus, kalau nggak ada uangnya, nggak ada pujian, itu datangnya juga kadang-kadang telat, kadang-kadang ya suka-suka ya, bukan karena bukan karena situasi, tapi ya aras-arasan gitu ya, orang bilang suka-suka seperti gitu. Kenapa? Karena orientasinya kan berbeda. Iya. Jadi itu membedakannya ya. Ya, itu membedakan. Dari disiplin, cara dia berdisiplin dalam melayani ya, kok ya. Sikap hati ya. Ya, sikap hati, buahnya ya, buahnya. Bagaimana ketika dia melayani, bagaimana dia ketika tidak berada di luar ya, bagaimana dia di dalam gereja, bagaimana dia di luar. Kan ada orang yang kalau di gereja seperti malaikat gitu kan. Wow. Tapi waktu di rumah sebagai ya bisa jadi gitu. Banyak orang yang mengeluh gitu ya. Suami istri waktu di rumahnya, wah
diperlakukan seperti apa ya, nggak sesuai dengan kebenaran firman gitu ya. Tapi kalau di gereja, oh shalom, luar biasa gitu ya, gitu ya. Dia dari buahnya gitu ya. Iya, dari buahnya. Nah, tapi dengan kita melayani kok terkadang ya, ini mungkin based on my experience juga ya kok ya. Kadang-kadang kalau kita melayani dengan tulus gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri dalam pelayanan itu pasti ada yang namanya ya selisih-selisih dikit lah gitu ya, bumbu-bumbu dapurnya ada sesama pelayan betul, berselisih pendapat mungkin atau beda pola pikir dan juga nah yang lebih kadang-kadang itu yang lebih ekstrim lagi adalah ketika kadang kita melayani ya, tapi mungkin ada beberapa jemaat tuh yang nggak cocok dengan pelayanan kita misalnya gitu ya. Jadi, nah kita yang udah melayani dengan tulus ini kok, kalau menurut Phoenix, bagaimana cara kita berespon, bereaksi, dan bagaimana kita bisa mengambil keputusan untuk kita bisa tetap survive nih dalam pelayanan kita. Betul. Memang dalam proses pelayanan itu kan dibutuhkan juga kedewasaan, ya. Seringkali kadang-kadang kita sudah melayani dengan tulus, ada aja orang yang tidak suka, ada aja orang yang tidak senang, gitu ya. Ya tidak masalah. Tapi kalau kita tidak dewasa secara rohani, begitu ditegur sedikit, wah hati memberontak, marah, merasa sudah melayani tapi tidak dihargai, gitu ya. Tapi orang-orang saya melihat ya, orang-orang yang benar-benar melayani dengan tulus, dia tahu waktu dia mengalami problem, ada orang yang nggak suka, dia tetap santai, dia tetap tenang. Kenapa? Karena bagi dia yang dia layani itu Tuhan, pekerjaan Tuhan, sehingga masalah-masalah orang lain tidak suka atau tidak senang, ya dia abaikan gitu ya. Dan orang yang dewasa secara rohani gitu dalam pelayanan, kalau ada hal-hal yang mungkin mengganjal antara dia dengan orang lain, harusnya ya saya secara pribadi diajarkan untuk selesaikan. Ya kan, jumpai orangnya, tanya kenapa, apa hal yang tidak disuka gitu ya. Jangan diam-diam gitu. Bagus diselesaikan, karena kalau masalah itu diselesaikan, itu akan lebih baik dibanding ditumpuk sekali meledak. Waduh, itu akan jadi bom nuklir gitu. Istilahnya orang bom nuklir meledak gitu ya. Iya. Jadi penting sekali untuk diselesaikan gitu. Orang yang melayani dengan tulus, orang yang dewasa rohani dalam pelayanan, dia pasti akan selesaikan itu. Dia akan tetap fokus pada apa yang dia lakukan. Yang penting apa yang dia lakukan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya dia akan tetap lakukan gitu. Memang setiap manusia kan masih ada terbatasnya, ya, tidak ada yang sempurna. Makanya kadang-kadang ada orang menghakimi gembalanya, oh gembalanya harus begini. Stres lah kalau kita jadi gembala, ya kan, rasanya pengen lari gitu aja. Ya ngapain, kita sudah melayani dengan tulus, tapi kalau gembala yang dewasa ya dianggap bahwa jemaatnya belum dewasa gitu ya. Dia tetap melayani dengan tulus seperti gitu. Nah makanya penting sekali juga dalam pelayanan itu ya kedewasaan untuk mencegah hal-hal yang seperti gini. Demikian juga di antara sesama pelayan, kadang-kadang kan ada gesekan, ya biasalah gesekan di mana-mana, namanya hubungan sosial itu pasti ada gesekan gitu ya. Tetapi secara rohani, orang-orang kalau pelayan-pelayan itu sudah adalah orang-orang yang dewasa secara rohani, pasti akan lebih mudah menyelesaikan masalah dibanding dengan orang-orang yang masih orientasinya fulus tadi, dibanding ketulusan seperti gitu. Jadi yang penting juga fokus dalam pelayanan itu adalah bukan siapa-siapa ya kok ya, bukan gembala, bukan jemaat, tapi fokusnya itu Tuhan, gitu ya kok. Kita fokusnya pada kepada pelayanan kita, yaitu melayani Tuhan, dan waktu kita melihat ada kekurangan di orang lain, ya kita juga harus bisa menerima, saling menerima satu dengan lain. Makanya Paulus bilang dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang dia gembalakan, supaya mereka saling sehati, sepikir, ya kan, sehati. Itu penting ya untuk mencegah hal-hal yang seperti gini, ya. Ada orang-orang yang menjelek-jelekan. Kan kalau dalam pelayanan Paulus kan banyak itu jemaat-jemaat di Korintus menjelek-jelekan beliau, ya. Tapi beliau enggak terlalu ambil pusing gitu ya. Dia tetap menyatakan kebenaran, dan itulah pelayanan yang baik gitu ya, yang tulus gitu. Bukan mencari pujian dan mencari uang ya. Kalau mau cari duit ya jangan di pelayanan. Pelayanan ya, cari di duit bisnis saja lebih jadi bagus. pengusaha ya. Tapi memang ada orang-orang yang menganggap
itu nggak mungkin, buktinya itu si A kaya raya pendetanya, tapi ya kan, ya kita nggak bisa menghakimi gitu, nggak boleh. Betul. Sih memang betul ya. Jadi memang pelayanan ini juga penuh intrik, tips dan juga betul ada orang-orang yang memanfaatkan pelayanan untuk sebagai sumber bisa mendapatkan uang dan sebagainya, dan mendapatkan pujian dan lain-lain seperti itu. Nah, balik lagi aku tertarik dengan tadi yang Ko Funix bilang, kadang-kadang kan ada orang yang memanfaatkan pelayanan itu mencari uang ya. Tapi kan memang ya nggak bisa dipungkiri juga ya Ko ya, kalau misalnya kita nih pelayanan itu sekali seminggu pasti misalnya kayak latihan PAW misalnya gitu ya. Terus mungkin waktu melayani dia tuh melayani dari pagi, ibadah pagi, siang dan sore nih misalnya gitu. Terus belum lagi seorang pelayan juga kan harus mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, di mana hal itu kan akan menghabiskan sebagian dari waktunya pastinya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri dalam pelayanan kita akan berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan mungkin bisa berkorban uang juga terkadang. Nah, tapi bagaimana nih cara kita Niko yang udah pelayanan gitu menyeimbangkan antara kebutuhan finansial kita ini dengan pelayanan yang tulus tadi kok. Dari Ko Funix gimana kok? Ya, memang nggak bisa dipungkiri ya, ada para pelayan juga yang memang masih kekurangan dalam hal finansial gitu ya. Tetapi mereka hati tulus. Nah, di gereja kami ya, ada orang-orang juga yang memang melayani dengan tulus dan mereka kami bantu juga gitu ya. Yang penting keterbukaan gitu ya. Kalau kami tahu dia ada mampu mungkin beli beras, kan disediakan beras gitu ya, kasih bantuan seperti itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa kita harus berharap ke gereja gitu ya. Iya. Seharusnya pelayan yang tulus itu dia bergantung pada Tuhan gitu ya, bergantung pada Tuhan. Kalaupun ada gereja memberkati itu lain lagi ya. Nah, saran saya untuk kita menjadi pelayan yang baik supaya bisa seimbang, tingkatkan kapasitas kita lah, gitu ya. Tambahkan pengetahuan, tambahkan ilmu sehingga kita bisa mengembangkan diri gitu, bisa mungkin bisnis gitu ya, bisa kerja yang lebih baik, mungkin dulunya karyawan biasa tapi kemudian bisa meningkat karena ada meningkatkan skill dan lain sebagainya seperti itu. Itu penting. Jadi jangan alasan karena pelayanan udah gitu tiap hari di gereja aja, pagi siang malam di gereja, nggak pulang-pulang gitu, istri nggak begitu juga. Dicariin istri gitu, dicariin suami. Pelayanan itu seimbang. Tuhan itu mau kita melayani dengan enjoy, dengan bahagia, dengan sukacita seperti gitu. Nah, kalau ada orang-orang yang begitu, saran saya coba lihat lagi dirimu, apa sih yang ada padamu yang Tuhan berikan. Coba kembangkan kapasitas dirimu sehingga kebutuhan keluargamu tercukupi, kau melayani dengan sukacita, dengan tulus hati gitu. Gitu. Tapi kalau ada gereja juga yang sudah melihat para pelayannya sudah nggak bisa makan, lalu dibiarkan, salah juga gereja itu menurut saya ya. Karena di tempat kami kalau ada yang begitu ya pasti gereja bantu. Pasti gereja bantu ya. Jadi sebagai seorang pelayan pun tetap harus kayak upgrade skill. Betul. Kalau memang dalam pekerjaan dunia sekuler juga jangan malas juga ya. Betul. Alasan nanti pelayanan gitu Seninnya nggak masuk gitu ya. Itu keliru juga itu salah juga. Bosnya langsung pecat itu. Sebulan pecat itu. Setiap Senin nggak masuk, iya bos. Minggu lalu gue pelayanan pagi, siang, sore. Nggak begitu. Nggak gitu juga. Kita harus bijaksana ya untuk jadi pelayan Tuhan, harus bijaksana, mengerti rencana Tuhan. Sebab Tuhan mau kita melayani dengan tulus itu. Tuhan mau melayani, memberkati kita. Bagian kita coba pikirkan kemampuan yang Tuhan berikan itu, kapasitas yang Tuhan berikan itu kembangkan gitu ya, seperti gitu. Nah, Ko Funix mungkin udah berapa lama menjadi pelayan Tuhan ya? Tapi pasti punya nih cerita yang menarik dalam pelayanan Ko Funix selama ini. Boleh nggak share ke kita? Kira-kira ada tantangan-tantangan apa sih, garam, gula, pedesnya dalam pelayanan? Kopi dan gula gitu kan. Susunya juga boleh. Sharing ke kita dong kok, biar juga untuk sahabat Curam yang lagi dengar tuh biar lebih nge-trigger mereka gitu. Ternyata pelayanan itu luar biasa gitu. Ya.
itu melayani itu suatu panggilan sebetulnya ya, panggilan hati, bagaimana kita menyadari, merespon apa yang Tuhan sudah lakukan buat setiap kita, apalagi tentang keselamatannya. Nah, memang dalam pelayanan ya seperti saya katakan tadi, kalau kamu melayani jangan harapan uang di situ ya. Kalau kamu melayani dengan tulus, ada uang, tidak ada uang, ya melayanilah gitu ya. Seperti gitu. Karena kalau kamu mengharapkan uang, jangan melayani, kerja sekuler sana, ya kan? Sehingga kamu bisa menghasilkan uang. Nah, latar belakang saya dulu, saya tidak pernah pikir untuk saya bisa menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan gitu ya. Kenapa? Saya dulu kerjanya di kapal, ya, saya nakoda. Ya, walaupun kapal saya tidak besar-besar amat, tapi yang lumayan yang juga, masuk setiap tanggal 1 besar ya gue ya. Lumayan cukup buat kehidupan kami sekeluarga, anak-anak, istri, bisa beli tempat tinggal yang layak gitu ya. Cukup gitu. Tapi waktu dalam perjalanan saya untuk memutuskan menjadi hamba Tuhan, panggilan itu berat gitu. 2 tahun kurang lebih saya bergumul dengan hal itu. Apakah saya akan meninggalkan pekerjaan itu dan melayani? Kenapa? Karena bagi saya berpikir kalau saya meninggalkan pekerjaan saya, kolaps rumah tangga saya. Kenapa? Karena sudah biasa istri terima bulanan dari saya, lalu saya tiba-tiba bilang sama istri, aku berhenti ya, aku pelayan. Kira-kira gimana itu stres? Jadi saya bergumul, saya berdoa dengan Tuhan. Lalu suatu saat panggilan itu makin kuat, dan di tengah-tengah ibadah saya sempat bilang begini sama Tuhan, Tuhan kasih waktu saya lagi, saya ingin kerja 1 tahun lagi gitu, dengan maksud kalau saya kerja 1 tahun ya lumayan lah saya bisa beli sesuatu atau punya modal gitu ya. Lalu saya bilang sama Tuhan, gimana anakku, istriku kalau saya tidak kerja gitu. Lalu tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati saya, dan itu membuat saya menangis. Ya. Kalau kamu kerja 1 tahun, kamu kerja 2 tahun, kamu punya banyak uang, apakah kamu sanggup menjamin anak-anakmu dan istrimu? Waktu saya dengar itu saya tidak bisa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa. Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, saya tidak bisa. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya melayani, bukan kerja lagi di kapal sekuler kayak gitu, bicara sama istri saya, gitu. Kenapa? Karena bagi saya sulit. Istri saya kan orangnya mainnya logika gitu ya. Soal penghidupan itu bagaimana? Susana, waktu kami pulang selesai ibadah, kami pulang di jalan, saya tanya beliau, yang kamu dapat apa tadi di ibadah? Gitu. Wah, Tuhan bilang begini, 1 pintu tertutup buat kamu, aku Tuhan bisa buka banyak pintu buat kamu. Nah, itu menjadi konfirmasi buat saya. Kalau saya bilang, wow, kaget saya, dan saya bilang, kalau saya berhenti kerja, saya melayani menjadi hamba Tuhan gimana? Sepenuh, tidak apa-apa kalau Tuhan mau, katanya. Saya nggak pernah berpikir bahwa istri saya dengan mudah ngomong seperti begitu, karena mudah bagi saya. Malah kebalikannya. Wah, waktu itu akhirnya saya ngobrol dengan Bapak Rohani, ya sudah, kamu jadi full time aja. Saya jadi full time dan saya bekerja. Memang dalam waktu saya melakukan itu, mengambil keputusan itu tidak mudah bagi saya. Awal-awalnya ya masih ada tabungan, ya masih bisa. Nah, berjalannya waktu, sering kami juga konflik antara suami dengan istri, ada masalah sedikit, saya pikir istri saya ini marah-marah karena saya punya penghasilan kecil gitu ya, itu jadi konflik gitu ya, ada banyak masalah. Tapi karena kami sudah belajar bertumbuh dalam Tuhan, ada Bapak Rohani yang arahkan, ya sehingga kami bisa bertahan, dan banyak godaan, ya. Ada teman-teman yang lagi telepon, Cap, ini ada kerjaan ini bagus, gitu. Ada kerjaan ada bagus. Ya, satu sisi, ambil gak ya? Iya. Tapi saya kembali ingat, tujuan hidup saya bukan uang sebetulnya. Tapi bagaimana saya bisa berbagi hidup dengan orang lain, bisa melayani gitu ya. Dan istri saya, puji Tuhan, gitu ya, nggak tergoda gitu. Saya cerita, ya tergantung kamu lah, mau ikut Tuhan atau mau ikut, ya sudah. Akhirnya, gitu ya. Memang penting sekali kesepakatan suami istri dalam melayani ya. Kalau nggak sepakat itu setengah mati. Dan itu pastinya mungkin karena pekerjaan totalnya Roh Kudus kali ya, Bo ya. Saya percaya karena Tuhan juga hadir dalam hidup kami sehingga menolong kami. Dan
satu hal yang saya kagum sama Tuhan yang saya layani, Dia tidak pernah mempermalukan kami, Dia selalu mencukupkan kami, kebutuhan kami Dia cukupkan. Dan kalau bukan Tuhan, saya percaya mustahil itu terjadi, ya kan? Karena cukup berat juga ya beban itu, tapi ya Tuhan itu luar biasa baik, dahsyat. Waktu kita melayani dengan segenap hati, segenap jiwa kita, pikiran kita, dengan hati yang tulus, Tuhan tidak pernah permalukan kita. Dia pasti mencukupkan kebutuhan kita. Nah, untuk teman-teman di luar, kalau cerita pengalaman banyak ya. Iya, banyak ya. Banyak. Tapi sedikit ya yang saya alami. Makanya betapa manisnya kita melayani kalau dengan tulus gitu, tanpa ikatan apa-apa, karena kita percaya Tuhan itu Allah yang mencukupkan. Yes, betul. Amin. Wah, luar biasa, khusus sampai bulu kuduku merinding melihat mendengar cerita Kak Fonix, begitu luar biasanya ya. Ketika jadi kita boleh melayani. Nggak mudah, tapi kalau kita melayani dengan tulus, saya percaya Tuhan itu tidak akan mempermalukan kita. Amin. Gitu. Amin. Luar biasa. Kok menarik banget sebenarnya ya kalau kita ngomongin pelayanan ini, karena totally mungkin ya aku percaya di luar sana mungkin ada yang mengalami pergumulan yang sama ya dengan Kak Fonix ya, ketika mempunyai panggilan untuk melayani, tapi ngelihat logika di kanan kiri depan belakang sepertinya tidak memungkinkan gitu ya. Tapi luar biasanya suara Tuhan itu memanggil dengan lembut dan terus mengajak kita untuk untuk boleh mengikuti katanya Dia ya Ko ya. Betul ya Ko ya. Dan mungkin sahabat Coret bersama New Life pengen sharing, pengen cerita, atau pengen berbagi, atau mungkin sedang mengalami hal yang sama yang dialami dengan Kak Fonix pada saat proses transisi masuk dalam pelayanan. Boleh aja langsung komen di bawah, Kak, aku mau nanya-nanya nih mengenai pelayanan, boleh nggak? Boleh langsung aja komen di bawah, atau mungkin bisa langsung WhatsApp aja di nomor kita di 0819 081 7-nya 4x1, atau mungkin bisa sharing pernah nih di titik dimana sama mengalami seperti Kak Fonix. Boleh langsung aja WhatsApp kita di 0819 081 7-nya 4x1. Kak Fonix, untuk yang terakhir. Luar biasa ya, sebenarnya pengen lanjut lagi nih 1 jam lagi. Tapi karena waktu ya. Terakhir Kok, untuk sahabat curhat bersama New Life yang punya kerinduan untuk melayani, tapi sepertinya keadaan tidak mendukung gitu. Sebenarnya aku pengen pelayanan Kak, tapi mungkin di lain sisi karena pekerjaan. Aku pengen pelayanan Kak, tapi di lain sisi mungkin karena waktu. Aku pengen melayani Kak, tapi ini dan itu. Nah, bisa nggak Kok kasih kira-kira apa sih yang bisa nge-trigger sahabat curhat bersama New Life boleh memiliki hati untuk melayani? Untuk anak-anak muda yang belum punya istri atau suami, itu jauh lebih bagus sebetulnya ya. Seperti saya dong. Betul, untuk memutuskan. Memang untuk sebuah keputusan ya, memang banyak pertimbangan gitu ya. Tapi satu hal yang saya alami ya, bukan cuma saya dengar dari kata orang. Dari kata orang juga banyak saya dengar kesaksian bagaimana mereka masing-masing dipanggil dengan cara yang berbeda gitu ya. Satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan itu baik, Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah tidak mempedulikan kita. Dia sangat peduli dengan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya waktu kita menyerahkan diri untuk mau melayani Dia, melayani pekerjaannya, kalau itu panggilan, lakukanlah. Serahkan dirimu, karena Dia akan hadir di setiap kehidupan kita ya. Nah, untuk orang-orang yang sudah menikah memang agak sulit karena agak tarik-menarik gitu ya. Nah, satu hal yang berdoalah sama Tuhan. Mintalah sehingga punya kesehatian untuk sama-sama memberi diri di dalam melayani Tuhan gitu ya. Saya percaya apa yang kita lakukan di dunia ini untuk melayani pekerjaan Tuhan, pelayanan, itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus lakukan, yang Yesus sudah berikan dengan kita gitu ya. Dia memberikan dirinya, Dia mati di kayu salib dan menebus kita dari segala dosa yang pernah kita buat. Begitu luar biasanya. Kita nggak bisa balas dengan apapun juga. Sekalipun kita mungkin punya harta,
segunung gitu ya untuk kita berikan, tidak bisa membeli keselamatan, tetapi Yesus memberikan dengan cuma-cuma supaya kita hidup bisa bersama Dia nanti di sorga gitu ya. Yes. Dan oleh sebab itu jangan mau melayani karena fulus tadi ya, tapi coba mulai tanyakan diri kita. Ada pujian bilang, selidiki hatimu, apakah engkau mau melayani karena Tuhan baik dalam hidupmu, atau karena sesuatu yang lain. Kalau anak-anak muda mungkin jangan sampai karena ada cewek, ada cowok ganteng sana pemain musik keren gitu ya, ada udang di balik bakwan gitu ya. Jangan, tapi biarlah motivasi yang keluar dari hati kita benar-benar tulus gitu ya. Dan kalau kita melayani dengan tulus, apapun yang menjadi halangan, kita tidak akan lari, tetapi kita akan tetap kuat, kita akan tetap menjadi berkat bagi orang lain, seperti itu. Amin. Ya, jadi penting sekali kita melayani dengan tulus. Nah, satu hal yang bagaimana bisa kita bertahan, ya firman Tuhan ajarkan kepada kita, Kolose 3:23 itu bilang, Kolose 3 ayat 23 ya. Iya. Waktu kita melayani, layanilah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pakai prinsip ini. Ada sahabatnya teman satu, bagaimana hidup perjalanannya ya, seorang pelayan juga ya. Dia punya kehidupan, masa-masa sulitnya saya tahu, saya melayani di tempat dia gitu bersama-sama, dan saya lihat perubahan hidup itu luar biasa terjadi, dan mereka sekarang diberkati Tuhan karena satu prinsip dia pegang ayat ini sebagai prinsip. Waktu dia melayani, dia melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Jadi keren kali waktu kita punya prinsip dalam pelayanan yang murni. Waduh, saya percaya Tuhan juga akan berbahagia melihat kita gitu ya. Iya, seperti gitu. Makanya melayani tak. Ya, amin, melayani kok. Haleluya. Haleluya. Jangan takut. Jangan takut. Fokusnya sama Tuhan aja, melayani hanya untuk Tuhan. Amin. Iya kok ya. Kok thank you banget. Sama-sama. Luar biasa. Dari semua episode yang ada, aku ngerasanya episode yang paling luar biasa. Karena aku ngerasanya kalau kadang-kala kita melayani dengan tulus itu sebenarnya kayaknya gampang gitu ya. Karena kita sudah biasa dalam hidup melayani dengan tulus, tapi kadang-kadang itu mau mengambil langkah pertama, actionnya ini kok betul itu agak berat kadang. Pengalaman pribadi ya. Iya. Kok thank you banget kok tadi. Sama-sama. Ingat kembali untuk sahabat curhat bersama Nulaf di Kolose 3 ayat 23 tadi ya kok ya. Betul. Kita baca malam ini dan kita resapi, kita renungkan untuk sahabat curhat bersama Nulaf yang pengen melayani ya, apalagi masih muda-muda nih. Seperti Kak Phoenix tadi bilang ya, yang sudah berkeluarga saja punya hati yang luar biasa untuk melayani, apalagi kita yang masih single ya, masih punya banyak waktu dan kesempatan. Kak Phoenix, thank you sekali lagi. Sama. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan ada beberapa ribu episode lagi ke depan. Haleluya. Dan kita pasti ingatkan kembali lagi sahabat curhat bersama New Life, kalau misalnya video ini menginspirasi kalian, boleh share video ini. Yang paling penting ada like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kalian adalah orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari YouTube New Life Batam. Kita kembali lagi di episode minggu depan pastinya di podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di YouTube New Life Batam. New Life. Bye.